Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berkah ini, yakni tentang ajaran Nabi Muhammad SAW untuk berdoa secara menyeluruh, termasuk doa perlindungan dari sihir jahat yang mungkin datang. Ada mungkin santet, mungkin gendam, mungkin ilmu-ilmu jahat yang kemudian ini ditujukan kepada kita, maka kita perlu berdoa sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita simak sebuah doa dari putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa hfizni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Artinya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga keridhaan Allah atas beliau berdua, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat ini ketika petang dan pagi hari, yakni Allahumma ya Allah, aku memohon keselamatan darimu dari dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah kekhawatiranku, jagalah diriku dari depanku, belakangku, sebelah kananku, sebelah kiriku, dari atasku dan dari bawahku. Aku berlindung dengan keagunganmu dari bahaya yang datang dari bawahku. Riwayat Nasai, Ibnu Majah, hadis sahih. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, tahukah kita tentang doa supaya diberikan perlindungan, keselamatan secara menyeluruh, perlindungan dari sihir jahat, dari santet, dari gendam, dari sihir-sihir jahat yang lainnya, bentuk-bentuk yang lainnya. Ya betul, doa tersebut di atas hadis riwayat Ibnu Umar yang saya baca di atas, ini adalah satu di antara cara kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dari arah manapun, dari bahaya yang datang dari siapapun. Nah, doa tersebut yang kedua perlu dibaca di awal hari, awal malam, ataupun melihat hilal sebagai tanda masuknya bulan baru. Jadi awal bulan pun dianjurkan membaca doa tadi, doa Ibnu Umar tadi. Yang ketiga, doa inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, guna memohon perlindungan menyeluruh atas agama, dunia, keluarga, harta yang Allah karuniakan kepada kita dari kejahatan semua makhluk ciptaannya, termasuk golongan jin, setan, manusia, dan dari segala arah datangnya, dari segala penjuru mahara bahaya itu, dari samping kanan, kiri, depan, belakang, dari atas, dan juga terlebih-lebih dari arah bawah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang keempat, mengapa kita perlu berdoa memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala? Benar, karena manusia tidak bisa hanya berpegang pada fitrah kemanusiaannya saja atau pada hukum alam semesta saja, pada yang nampak saja, tapi kita butuh perlindungan dari Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita dan makhluk-makhluk yang lainnya, yakni Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Betapa banyak pejabat, konglomerat, orang kaya, cendekiawan yang semakin tinggi kedudukannya, semakin butuh rasa aman dan keselamatan. Logikanya seperti itu. Berapa dibutuhkan bodyguard atau pasukan pengaman untuk seorang presiden, seorang artis selebritis, seorang pemain bola terkenal
Ini tentu butuh rasa aman. Dan sedemikian halnya kita sebagai orang awam pun butuh rasa aman dari godaan, gangguan, mara bahaya dari segala arah. Nah, setiap orang ini dalam setiap keadaan kedudukannya menghadapi setannya masing-masing sesuai dengan posisi, sesuai dengan keadaan kita masing-masing, sesuai dengan tempat kita masing-masing. Semakin tinggi kedudukan seorang, kesimpulannya semakin kuat pula godaannya. Nah, inilah makna isti'adzah, makna kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan diingatkan langsung oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-6, dalam tafsir Syirazi, Al-Syirah disebutkan bahwasanya diri kita sungguhnya memiliki neraka jahanam yang memiliki 19 pintu yang terdiri dari 5 panca indera lahir, 5 panca indera batin, 2 kekuatan syahwat dan amarah serta 7 kekuatan alami. Nah, meskipun 19 pintu itu sama pada setiap orang, pengaruhnya berbeda-beda. Banyak hal yang dapat mempengaruhi fungsi 19 pintu tersebut yang kemudian juga mempengaruhi kondisi hati kita masing-masing. Bahkan tak jarang 19 pintu tersebut membelokkan hati kita dari alam ruhani ke alam jasmani. Jika demikian, untuk menyelamatkan hati kita agar selalu bersih, terhindar dari kegelapan, tidak ada jalan lain selain mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan kepada kita sekalian doa, satu tuntunan, satu permohonan, satu proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapatkan pertolongan, perlindungan, keselamatan menyeluruh dari segala arah, dari segala faktor, dari siapa saja, dari golongan jin, manusia, setan dan sebagainya yang mungkin membahayakan kita, mara bahaya dari arah manapun, dari siapapun, dari pihak manapun. Semoga Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Melindungi selalu mengabulkan doa permohonan keselamatan kita yang perlu kita baca setiap pagi dan petang, setiap awal bulan sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya untuk dapat berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang, setiap awal bulan sebagaimana tadi riwayat Ibnu Umar di atas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.